Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Namira Sapitri, NIM 1820200066 dari TMM 1 kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan integral lipat 2 pada persegi panjang. Jadi di sini saya akan menjelaskan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Integral lipat 2 pada persegi panjang. Diferensiasi dan integrasi merupakan proses utama di dalam kalkulus. Integral Riemann untuk fungsi satu variabel didefinisikan di sub 42. Sebuah sub yang perlu ditinjau kembali. Ingat kembali bahwa kita membentuk suatu partisipasi P dari integral AB menjadi subinterval yang panjangnya segitiga XK, K sama dengan 1, 2, sampai N. Mengambil sebuah titik contoh XK dari subbiner ke K. Dan kemudian menuliskan integral atas daerah BA fx dx sama dengan limit P 0. NK sama dengan 1, fxk segitiga xk. Baiklah, kita lanjut kembali. Integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit P sama dengan 0, NK sama dengan 1, fxk dikali YK segitiga AK. Ada kata-katanya bahwa f dapat diintegrasikan pada R lebih lanjut. Integral atas daerah R fx y dA yang disebut integral lipat 2 fpdr diberikan oleh integral atas R fx y dx sama dengan limit P0. Selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama, integral lipat 2 bersifat linier. Yang kedua, integral lipat 2 bersifat aditif. Lalu yang ketiga, sifat perbandingan berikut jika fxy lebih kecil g xy untuk semua xy di R. Maka integral atas S fxy dA lebih kecil integral atas RG xy dA. Baiklah, kita ngambil contoh dari contoh ini. Misalkan f adalah fungsi tangga, yaitu misalkan contohnya, misalkan f adalah fungsi tangga, yaitu misalkan fxy yang pertama jika 0 lebih kecil x lebih kecil 3, 0 lebih kecil y lebih kecil 1. Yang kedua, jika 0 lebih kecil dari x lebih kecil 3, 1 lebih kecil y lebih kecil dari 2. Lalu yang ketiga, jika 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3, 2 lebih kecil y lebih kecil 3. Hitunglah integral atas daerah R fxy dA di mana R xy 0 lebih kecil x lebih kecil 3, 0 lebih kecil y lebih kecil 3. Lalu penyelesaiannya dari fungsi tersebut dapat disebut persegi panjang R1, R2, dan R3 adalah sebagai R1 xy 0 lebih kecil x lebih kecil 3, 0 lebih kecil y lebih kecil 1. R2 xy 0 lebih kecil x lebih kecil 3, 1 lebih kecil y lebih kecil 2. R3 sama dengan xy 0 lebih kecil x lebih kecil 3, 2 lebih kecil y lebih kecil 3. Kemudian dengan menggunakan sifat perjumlahan dari integral lipat 2, kita peroleh menjadi integral atas daerah R fxy dx integral atas daerah R1 f
fxy dA ditambah integral atas daerah R2 fxy dA ditambah integral atas daerah R3 fxy dA. Maka jawabannya yaitu 1A R1 ditambah 2A R2 ditambah R3 yaitu 3A sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 18. Nilai F pada perbatasan persegi panjang tidak mempengaruhi nilai integral. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Anggraini Ritonga, NIM 18202081. Saya dari kelompok 1 dan ingin menjelaskan tentang integral berulang. Terimalah penjelasan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral berulang. Sekarang kita akan menghadapi persoalan yang sesungguhnya dalam menghitung integral 2 kali R terhadap fungsi x, y, dA, di mana R itu adalah persegi panjang. Kemudian R di sini adalah x, y, himpunan x, y, yang dimana x itu berada di antara atau sama dengan A dan B, kemudian y-nya berada di antara atau sama dengan C dan D. Misalkan untuk saat ini bahwa fx, y itu lebih besar dari 0 pada R, sehingga kita dapat menginterpretasikan integral lipat 2 sebagai volume V dari benda pejal di bawah permukaan dari gambar di bawah ini. Ini gambar pertama. Di sini saya memberikan persamaan pertama dari V, yang dimana V sama dengan integral 2 kali R terhadap f x, y dA. Kemudian terdapat cara lain juga untuk menghitung volume benda pejal ini, yang paling tidak secara intuitif kelihatannya valid. Iris benda pejal itu menjadi lempengan-lempengan yang sejajar terhadap bidang X dan Z. Lempengan khusus seperti ini diperlihatkan pada gambar yang kedua. Di sini, kemudian luas permukaan atau muka lempengan itu tergantung pada seberapa jauh lempengan tersebut dari bidang XZ, yaitu tergantung pada Y. Karena itu, kita menyatakan luas ini oleh AY pada gambar yang ketiga ini. Kemudian volume lempengan delta V secara aproksimasi diberikan oleh delta V sama dengan AY delta Y. Kemudian di sini dan dengan mengingat kemudian kembali semboyan kita, iris, aproksimasikan, integrasikan, kita boleh menuliskan secara langsung seperti ini. V sama dengan integral C sampai D dengan AY DY. Sebaliknya untuk Y tetap kita dapat menghitung AY dengan menggunakan integral tunggal biasa. Faktanya seperti ini. AY sama dengan integral A sampai B fx, y dx. Jadi kita mempunyai benda pejal yang luas penampang melintangnya diketahui berupa AY. Masalah pencarian volume suatu daerah yang penampang melintangnya itu diketahui dibahas sebelumnya, terdapat di bab sebelumnya. Kita dapat simpulkan bahwa di sini ada V yang kedua atau V persamaan yang kedua adalah V sama dengan integral C sampai D A Y DY sama dengan integral C sampai D diintegralkan terhadap integral A sampai B terhadap fx y dx dy. Ekspresi inilah yang disebut dengan integral berulang. Ketika kita menyamakan ekspresi V1 dan 2 atau persamaan volume yang pertama dan yang kedua, kita peroleh hasil yang kita hendaki atau seperti ini, yaitu integral 2 kali R
fx, y dA sama dengan integral C sampai D diintegralkan terhadap integral A sampai B terhadap fx, y dx dy. Jika kita telah memulai proses di atas dengan cara mengiris benda pejal dengan bidang-bidang sejajar, dengan bidang YZ, kita akan memperoleh integral berulang lain dengan integrasi berlangsung dalam urutan yang berlawanan, yaitu integralnya itu integral 2 kali R fx, y dA sama dengan integral A sampai B diintegralkan terhadap integral C sampai D terhadap fx, y dy dx. Kemudian ada juga catatannya di sini. Yang pertama, walaupun kedua hasil dalam kotak diturunkan dengan asumsi bahwa f itu tak negatif, secara umum mereka adalah valid. Ya, kemudian yang kedua itu seluruh latihan agak tidak bermakna kecuali integral berulang dapat dihitung. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Di sini saya sudah menuliskan contoh, yaitu hitunglah integral 0 sampai 3 diintegralkan terhadap integral 1 sampai 2 2x terhadap 2x ditambah 3y dx dy. Kemudian di sini jawabannya adalah kita menyelesaikan yang dalam ini dulu, kurung awal ini kan, yaitu integral 1 sampai 2 2x ditambah 3y dx sama dengan x kuadrat ditambah 3y dx. Ini maksudnya ini dx 21. Kemudian y di sini adalah 4 ditambah 6y dikurang 1 ditambah 3y sama dengan 3 ditambah 3y. Lalu akibatnya kita masukkan kembali ke persamaan yang ini, yang langsung ke soal. Integral 0 sampai 3 integral 1 sampai 2 2x tambah 3y dx dy sama dengan integral 0 sampai 3 terhadap 3 ditambah 3y dari sini ya dy sama dengan 3y ditambah 3 per 2y kuadrat dari 0 sampai 3. Langsung kita masukkan 0 dan 3 ini ke dalam persamaan yang ini untuk memperoleh hasil yang ini. Jadi 9 ditambah 27 per 2 sama dengan 45 per 2. Sekian penjelasan saya tentang integral berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianingsi, NIM 1820200005. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang. Misalkan ada suatu himpunan tertutup S dan terbatas di bidang, seperti gambar 1 berikut. Ada suatu bidang tertutup S yang terbatas di suatu bidang. Kemudian, himpunan tertutup S dikelilingi oleh persegi panjang R dengan sisi-sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat seperti gambar 2, di mana himpunan S dikelilingi oleh persegi panjang R. Kemudian, andaikan fx terdefinisi pada S dan didefinisikan fxy sama dengan 0 pada bagian R di luar S, kita katakan f dapat diintegralkan pada S jika ia dapat diintegralkan pada R dan berlaku
integral atas daerah S f(x(y) dikali dA sama dengan integral atas daerah R f(x(y) dikali dA. Misalkan terdapat himpunan S sederhana di mana θ 1x dan θ 2x adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada interval A dan B yang didefinisikan sebagai berikut. S sama dengan x, y di mana θ 1x lebih kecil sama dengan y dan y lebih kecil sama dengan θ 2x, di mana A lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan b. Nah, jika kita gambar himpunan S tersebut seperti pada gambar 3 berikut ini. Gambar 3 yaitu himpunan S dibatasi oleh Y sederhana. Jika kita menghitung integral lipat 2 dari suatu fungsi f(x(y) atau suatu himpunan S yang Y sederhana, maka kita lakukan melingkungi S dalam suatu persegi panjang R dan membuat f(x(y) sama dengan 0 di luar S seperti gambar 4 berikut ini. Gambar 4 merupakan himpunan S dibatasi oleh Y sederhana. Kemudian kita lanjut. Dengan demikian, integral lipat 2 dapat didefinisikan sebagai berikut. Di mana integral atas daerah S f(x(y) dikali dA sama dengan integral atas daerah R f(x(y) dikali dA sama dengan integral A sampai B dikali integral C sampai D f(x(y) dy dx sama dengan integral A sampai B dikali integral θ 1x sampai θ 2x f(x(y) dy dikali dx. Kemudian, secara singkat, integral lipat 2 untuk himpunan S adalah integral atas daerah S f(x(y) dA sama dengan integral A sampai B dikali integral θ 1x sampai θ 2x f(x(y) dy dx. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang, di mana soalnya hitung integral 4x tambah 10y dy dx yang memiliki batas y negatif x sampai x kuadrat dan batas x yaitu 0 sampai 1. Dari soal ini kita selesaikan terlebih dahulu dy, kemudian kita selesaikan dx. Karena dari soal ini merupakan soal integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Ciri-ciri daerah bukan persegi panjang yaitu kita ketahui dari batas y yaitu negatif x sampai x kuadrat, di mana negatif x sampai x kuadrat ini merupakan batas yang berbentuk kurva. Nah, batas yang berbentuk kurva itu sudah otomatis bukan persegi panjang.
langsung saja kita jawab dari soal 4x tambah 10y dy dx yang memiliki batas y negatif x sampai x kuadrat dan batas x yaitu 0 sampai 1. Terlebih dahulu kita mencari dy. Maka integral 0 sampai 1 4xy ditambah 5y kuadrat yang memiliki batas negatif x sampai x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 1 4x y kita masukkan batas-batasnya, yaitu 4x dikali x kuadrat ditambah 5 dikali x kuadrat dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 4x dikali negatif x ditambah 5 dikali negatif x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 1 4x kali x kuadrat yaitu 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 4 dikurang 4x kali negatif x yaitu negatif 4x kuadrat ditambah 5 negatif x kuadrat yaitu x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 1 pangkat yang tertinggi kita buat di depan 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang negatif 4x kuadrat ditambah 5x kuadrat yaitu x kuadrat dx. Kemudian setelah kita dapatkan dari dy tersebut, kita mencari integral dari x. Maka integral 5x pangkat 4 yaitu x pangkat 5 ditambah integral dari 4x pangkat 3 yaitu x pangkat 4 dikurang integral dari x kuadrat yaitu 1/3 x pangkat 3 yang memiliki batasan 0 sampai 1. Kita masukkan nilai dari batasan tersebut di mana 1 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 4 dikurang 1/3 1 pangkat 3. 0 dikalikan dengan bilangan apapun hasilnya tetap 0. Maka 1 ditambah 1 dikurang 1/3 yaitu 2 dikurang 1/3 sama dengan 5/3. Inilah penyelesaian dari integral 4x tambah 10y dy dx yang memiliki batas y negatif x sampai x kuadrat dan batas x 0 sampai 1. Penyelesaiannya yaitu 5/3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 1820-2064, kelas TMM 1 semester 5, mata kuliah kalkulus peubah banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral lipat 2 pada koordinat polar, yang dimana kita ambil sebuah contoh yaitu dari integral lipat 2 r 2y pangkat 2y pangkat x dA yang dibatasi
R X sama dengan Y kuadrat sumbu Y R sama dengan X, Y, di mana maksud saya X, di mana X lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan X kuadrat dan Y lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Langsung saja kita ke soal yang tadi, integral lipat 2 yang batasnya 1, 0, Y kuadrat 0, 2Y pangkat X dx dy. Sama dengan integral 1 dengan batas atas dan batas bawah 0, 2y dalam kurung pangkat Y kuadrat dikurang 1 dy sama dengan pangkat Y kuadrat dikurang X kuadrat batas atas 1 dan batas 0 sama dengan dikurang 1 dikurang 1 sama dengan dikurang 2. Inilah hasilnya dari integral lipat 2 dari 2y pangkat X dA yang batasnya Rx sama dengan batas R sama dengan X sama dengan Y kuadrat sumbu X sama dengan X, Y, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan Y, dan Y sama dengan Y di mana Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.